Asri dari Universitas Lampung. Halo, kenalin aku Hanifah Salawati dari Universitas Muhammadiyah Prinseu. Saya Rizka Suma sebagai konten kreator. Halo, kenalkan nama saya Nabila Komaria dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenalkan, nama saya Alfon Muller Rizkian. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Rahmadi dari Universitas Andalas. Saya Sidas Kaizah dari IAIN. Perkenalkan, nama saya Natana Catherine, saya dari Universitas Katolik Sugio Pranoto dengan jurusan Psikologi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfon Muller Rizkian dan saya berasal dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tunawisma. Tunawisma adalah masalah global di Indonesia yang terus dihadapi hingga kini. Ada sekitar 3 juta tunawisma di Indonesia. Dan saya sendiri akan melampirkan dari berita dari CNN Indonesia yang pada tanggal 8 bulan 7 tahun 2021. Ada salah satu gelandangan yang bernama Musli duduk terluntar di sekitaran Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Tepat di depannya terparkir gerobak sampah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Bukan tanpa sebab dia hidup di gerobak. Pria 68 tahun ini tak memiliki rumah untuk berpijak. Musli baru selesai berkeliling mencari sampah. Begitu kira-kira caranya bertahan hidup selama ini. Meski pandemi, situasi tetap mengharuskan dirinya hidup tanpa tempat tinggal di bawah atap. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu pun tak membuatnya membatasi mobilitas di ibu kota. Pasalnya, Musli akan kesulitan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari jika tak pergi bekerja. Kondisi kesehatan Musli pun naik turun. Dia beberapa kali sering merasa lemas hingga memaksanya terbaring di gerobak. Namun tanpa akses ke fasilitas kesehatan, dia juga tak tahu apakah dirinya tertular atau tidak. Sementara pemerintah sibuk menggemburkan bahwa orang-orang positif yang tak bergejala alias OTG hanya berbekal keyakinan, Musli optimis dirinya hanya kelelahan dan tak terjangkit virus yang telah menjadi pandemi dunia ini. Bagaimana solusi yang dilakukan masyarakat agar tunawisma dapat mengakses fasilitas kesehatan? Yang pertama, didampingi untuk membuat kartu Indonesia Sehat untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak atau lansia terlantar, anak atau lansia yang berada di panti asuhan, anak korban kekerasan yang tinggal di panti asuhan atau rumah singgah, gelandangan pengemis dan pemulung yang tidak punya rumah tinggal atau rumah tetap lah. Yang kedua, melakukan follow up secara rutin dan mendampingi dalam mengakses kesehatan. Ketiga, memberikan sosialisasi mengenai alur untuk mengakses kesehatan. Keempat, melaporkan ke LPH apabila ada ketidakadilan. 5. Lebih dekat dan memanusiakan manusia. Baiklah, hanya ini aja ya yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara bahasa, tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kata ini sering diasosiasikan dengan para gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kemudian karakteristik dari tunawisma. Yang pertama, tidak punya tempat tinggal. Nah, tunawisma itu sukanya hidup di jalanan. Misalnya nih, mereka hari ini tidur di depan rumah orang, kemudian besoknya itu mereka tidur di tempat umum, lalu besoknya lagi pindah di depan rumah orang lainnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, melalui cara hidupnya yang sukanya berpindah-pindah dan juga tidak punya tempat tinggal, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun juga sulit, sehingga mereka dikatakan bahwa secara ekonomi pun sulit. Yang ketiga, mereka hidup penuh dengan ketidakpastian. Dan yang keempat, mereka selalu memakai baju yang kurang rapi atau bisa dibilang compang-camping, di mana bajunya itu biasanya itu lusuh dan tidak rapi seperti orang pada biasanya. Kategori tunawisma menurut Handun 2016 ada 3. Yang pertama, tunawisma primer. Tunawisma primer adalah mereka yang hidup di jalanan. Yang kedua, tunawisma sekunder. Tunawisma sekunder adalah mereka yang berpindah antar tempat penampungan sementara. Contohnya rumah teman, keluarga, atau akomodasi darurat. Yang ketiga, tunawisma tersier. Tunawisma tersier
adalah mereka yang memiliki kamar kos pribadi tanpa kamar mandi atau jaminan kepemilikan. Setelah tadi kita mengetahui kategori-kategori tunawisma, sekarang apa sih masalah-masalah yang ketimbul dari maraknya tunawisma? Nah, yaitu dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berada di tempat umum, itu akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama diantaranya masalah lingkungan atau tata ruang. Yang kedua, masalah kependudukan. Yang ketiga, masalah keamanan dan ketertiban. Dan yang keempat, masalah kriminalitas. Nah, kemudian ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu para tunawisma supaya bisa mengakses fasilitas kesehatan. Yang pertama, dengan mendampingi para tunawisma untuk membuat KIS atau yang dikenal sebagai Kartu Indonesia Sehat untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak atau lansia terlantar, anak atau lansia yang berada di panti asuhan, anak korban kekerasan yang tinggal di panti asuhan atau rumah singgah, lalu juga ada gelandangan, pengemis, dan pemulung yang tidak punya rumah tetap. Nah, lalu yang bisa kita lakukan yang kedua adalah melakukan follow up secara rutin. Nah, kita bisa melakukan follow up secara rutin supaya para tunawisma ini bisa mengakses fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga juga bisa kita lakukan dengan memberi sosialisasi bagi tunawisma untuk bisa mengakses kesehatan. Lalu yang keempat, kita bisa melaporkan kepada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum apabila ada ketidakadilan. Dan yang kelima, kita bisa lebih peka dan memanusiakan manusia.